Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watbilah, para penonton Eden Project dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan ya statement dari seorang yang dulunya pendukung Ahok, bisa bilang mungkin simpatisan Ahok garis keras ya, yaitu Bang Ade Armando. Nah, dia di sini pada channelnya di Cokro TV menjelaskan mengenai tentang kemungkinan Ahok yang akan bertarung dengan Anies Baswedan. Dan di sini beliau memberikan beberapa poin di mana kemungkinan besar andaikan itu terjadi maka Ahok tidak akan menang. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Mungkin nggak sih terjadi pertarungan ulang Anies Baswedan versus Ahok dalam Pilgub DKI 2024? Kalau saya yang ditanya, saya akan jawab, saya berharap tidak. Saya berharap Ahok tidak diajukan sebagai calon gubernur DKI 2024. Saya yakin kalau rematch itu terjadi, hampir pastilah Ahok akan kalah. Lebih jauh saya juga menyarankan, Ahok tak perlu maju karena efeknya bisa sangat serius bagi Jakarta. Kondisinya sih tentu tidak seburuk 2016-2017 ya, tapi saya membayangkan para musuh Ahok akan kembali menggunakan politik identitas untuk mengalahkan kandidat seperkasa Ahok. Dan itu bisa kembali memecah belah Jakarta atau bahkan Indonesia. Orang mulai kembali membayangkan pertandingan ulang itu karena hasil survei Litbang Kompas terbaru tentang Pilgub Jakarta. Dalam survei tersebut terungkap suara pendukung Anies mencapai 29%, sementara suara pendukung Ahok 20%. Anies dan Ahok adalah nama-nama yang duduk di dua peringkat tertinggi. Di bawah mereka ada Ridwan Kamil dengan 8,5%. Bahkan dikatakan pula jika Pilkada Jakarta dilakukan saat ini, ada 39% warga Jakarta akan memilih Anies. Sementara yang mengatakan akan memilih Ahok, kalau pemilihan dilakukan sekarang adalah 34,5%. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya peluang Anies dan Ahok. Bahkan ketika ditanya soal kinerja, penilaian terhadap Ahok lebih tinggi dibandingkan Anies. Hampir 45% warga menilai Ahok paling baik memimpin Jakarta. Sementara hanya 36% yang menilai Anies adalah pemimpin terbaik di Jakarta. Karena itu rasanya wajar bila PDIP diharapkan memajukan nama Ahok. Dan kelihatannya PDIP sendiri memang juga sudah tertarik dengan ide itu. Paling tidak Ketua DPP PDIP Said Abdullah dikutip media bilang Ahok berpotensi mengalahkan Anies. Menurut Said, Ahok mencapai angka 20% itu tanpa dideklarasikan sebagai cagup. Sementara angka 29% Anies diperoleh karena dia sudah banyak disebut menjadi calon gubernur Jakarta. Ahok sendiri namanya sangat percaya diri untuk maju sebagai petarung dalam Pilgub 2024 ini. Ahok menyatakan pertandingan ulang antara dia dengan Anies akan menjadi sebuah pertandingan menarik. Dia bahkan tak khawatir kalau pihak Anies nantinya akan mengangkat isu politik identitas. Ahok mengatakan sudah belajar banyak sejak di penjara karena kasus penistaan agama dulu. Kalau saya dikasih kesempatan menjadi gubernur Jakarta lagi, saya jauh lebih siap dan lebih baik daripada sebelumnya, kata Ahok. Namun Ahok menyadari tak mudah bagi PDIP untuk memajukan namanya. Masalahnya PDIP sudah tak punya kursi di DPRD sebanyak dulu. PDIP harus berkoalisi dengan partai-partai lain agar bisa memajukan namanya sebagai kandidat gubernur. Dan sekarang ini partai mana juga ya yang akan bersedia bersama PDIP memajukan nama Ahok. Kata Ahok, secara teori saya sulit maju Jakarta lagi karena PDIP kemungkinan nggak dapat kerjasama untuk memajukan nama saya. Seperti saya katakan, saya setuju kalau Ahok tidak maju. Ahok adalah salah satu putra terbaik Indonesia. Dan saya yakin mayoritas masyarakat Jakarta mengakuinya. Tapi persoalannya, politik Indonesia tidak serasional itu. Pilihan-pilihan yang diambil masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan dengan pertimbangan rasional masyarakat sekuler. Ini yang akan jadi persoalan utama kalau Ahok maju. Yang paling utama ya soal agama. Hasil survei Litbang Kompas itu juga menunjukkan 75,3% responden akan memilih kandidat gubernur yang seagama dengan dirinya. Ini adalah kabar buruk bagi calon seperti Ahok yang Kristen dan Tionghoa. Betapapun kita sudah mati-matian mengajak umat Islam untuk tidak memilih pemimpin karena pertimbangan identitas agama, hasil upaya itu ternyata masih jauh dari harapan. Sebagai Muslim saya mengakui
bahwa mayoritas Muslim Indonesia tidak akan memilih presiden atau gubernur atau wali kota yang non-Muslim. Sekedar catatan, politik identitas ini bahkan sudah berlaku di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Tidak mudah bagi seorang aktivis non-Muslim, betapapun pintarnya dia untuk memenangkan pemilihan ketua OSIS atau ketua BEM di sekolah atau universitas yang mayoritas muridnya atau mahasiswanya beragama Islam. Kita mungkin bisa berharap bahwa penduduk Jakarta lebih rasional dibandingkan daerah-daerah lainnya, tapi pengalaman Pilgub DKI 2016-2017 menunjukkan harapan itu tak sepenuhnya berlaku. Memang kekalahan Ahok ketika itu disumbangkan juga oleh kasus tuduhan penghinaan agama yang dilakukan Ahok, tapi tetap saja faktor beda agama itu memiliki pengaruh berdaya besar. Atau paling tidak, saya akan berargumen begini. Bisa jadi sebenarnya mayoritas umat Islam tidak benar-benar anti non-Islam. Kalau kondisinya normal, mereka masih bisa menerima kehadiran pemimpin non-Islam. Apalagi kalau kandidat gubernur itu semengagumkan Ahok. Tapi yang harus kita ingat, pihak lawan akan berusaha menunggangi sentimen agama ini untuk mengalahkan Ahok. Jadi saya membayangkan kalau Ahok maju, akan kembali diedarkan konten-konten yang mengkutubkan Islam dan Kristen melalui media sosial. Bukan hanya fakta tapi juga hoax. Akan kembali beredar konten-konten tidak masuk akal seperti jangan mensolati jenazah pendukung Ahok karena pendukung Ahok adalah pengkhianat Islam. Kembali akan beredar meme-meme yang menunjukkan bahwa Ahok adalah penoda agama Islam. Mereka bahkan akan mengatakan itu bukan sekedar tuduhan biasa, melainkan tuduhan yang sudah dibenarkan oleh keputusan pengadilan dan Ahok sudah menjalani hukuman penjara karena kejahatan itu. Saya sangat yakin itu akan dilakukan. Sebagian pihak mungkin akan mengatakan, kenapa kita tidak coba saja majukan nama Ahok untuk menguji tingkat kedewasaan agama masyarakat Jakarta. Tapi harga yang harus dibayar akan terlalu mahal. Hari demi hari nanti kita bukan saja akan menyaksikan serangan terhadap Ahok, tapi juga serangan terhadap Kristen dan juga serangan terhadap kaum Tionghoa. Buat saya itu akan sangat menghancurkan. Di sisi lain, jangan bayangkan Ahok tetap akan didukung oleh barisan perlawanan yang sekuat tahun 2016-2017. Pendukung Ahok sekarang sudah terpecah. Bahkan umat Kristen sendiri sudah tidak sepenuhnya mencintai Ahok. Saya semula kaget dengan fenomena ini, tapi kemudian saya paham karena bagi sebagian teman-teman Kristen, Ahok dianggap sudah melanggar hukum agama. Ini terkait dengan perceraiannya dengan Veronica. Perceraian tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum agama, sementara Veronica sendiri dianggap sebagai korban ketidakadilan Ahok. Saya tidak punya pendapat mengenai hal ini, tapi yang saya tahu cukup banyak umat Kristen sudah meninggalkan Ahok. Di sisi lain lagi, bagi sebagian pendukung Ahok 7 tahun yang lalu, Ahok ternyata dianggap mengecewakan karena sikapnya yang tidak simpatik sejak keluar dari penjara dan bergabung dengan PDIP. Saya melihat gejala ini di kalangan pendukung PSI. Entah kenapa Ahok sekarang sangat sinis pada PSI. Komentar-komentar Ahok tentang PSI sangat tajam dan menusuk. Padahal pada Pilgub 2017 dulu, banyak anggota PSI yang turun tangan mensukseskan Ahok. Kalangan PSI ini sekarang rasanya sudah tidak akan lagi bersedia menjadi relawan Ahok. Karena itu saya percaya Ahok akan kalah kalau terjadi rematch melawan Anies. Yang akan gigih mendukung Ahok saya rasa tinggal pemilih PDIP. Dan angka itu tidak akan cukup untuk memenangkan Ahok. Saya rasa pilihan PDIP di Jakarta memang tak banyak. Masalah utamanya Anies sangat kuat di sana. Dan memang Ahok adalah kandidat paling kuat yang terbayangkan saat ini. Waktu tinggal 1 bulan sebelum nama-nama calon diajukan secara resmi. Saya khawatir tak ada lagi cukup waktu bagi PDIP untuk mencari nama lain. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat. Ya, itulah tadi statement dari Bung Ade Armando ya, di mana beliau menjabarkan paparan-paparannya dan riset-risetnya mengenai harapan dia untuk Ahok tidak mengajukan diri lagi menjadi seorang bakal calon gubernur DKI Jakarta 2024 sampai dengan 2029. Nah, banyak sekali poin-poin yang bisa diambil dari penjelasan Ade Armando tadi ya. Dan memang penjelasannya cukup detail, cukup lugas dan masuk akal gitu. Nah, di sini
ada harapan dari Ade Armando untuk PDIP tidak kembali mengajukan nama Ahok karena memang dia khawatir kejadian seperti Ganjar Pranowo yang mengajukan namanya karena survei itu bakal terjadi lagi dan hasilnya malah bakal parah ya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa mendengar kenapa memang andaikan Ahok dimajukan untuk melawan Anies maka dia tidak akan menang. Ya tentu saja itu hanya persepsi ya, itu hanya statement dan tidak tahu kejadian kedepannya nanti gimana. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan semua di sini? Bagaimana pendapatnya tentang apabila terjadi rematch antara Anies dan Ahok? Apakah Anies akan kembali menang atau malah sebaliknya? Tuliskan di kolom komentar apapun yang dipikirkan dari saudara semua ya. Nah, sampai di sini Udin Project. Boleh memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.